Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Jarno Putra dengan NPM 102211173 dari kelas C3 Prodi Akuntansi Digitech University. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi bisnis. Di dunia bisnis yang berskala kecil, menengah maupun besar, ataupun orang-orang yang berkecimpung di dalam usaha atau bisnis, tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka komunikasi merupakan faktor terpenting, dikarenakan hal tersebut bisa menciptakan tujuan organisasi. Nah, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel dan informal. Yang selanjutnya, komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Nah, yang selanjutnya, bentuk dasar komunikasi. Nah, dasar komunikasi ini dibagi dua, yaitu satu, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Contohnya membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Komunikasi nonverbal sangat penting terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seorang. Tujuan komunikasi nonverbal menurut Thiel dan Buffy dalam Excellence in Business Communication yaitu yang pertama memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, selanjutnya mengekspresikan emosi, yang selanjutnya memberi sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal, yang selanjutnya mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, yang selanjutnya yang terakhir mempermudah tugas-tugas khusus. Selanjutnya, proses komunikasi. Menurut Buffy dan Thiel dalam buku Business Communication Today, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang terakhir, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Nah, selanjutnya munculnya kesalahpahaman komunikasi. Tentunya dalam komunikasi sering terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nah, dalam sebuah pidato ada kecenderungan beberapa pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Adapun faktor pengaruhnya antara lain. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Antara lain munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, masih asing dengan audiens, pertentangan ekspresi, kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk komunikasi. Yang keempat, masalah dalam menerima pesan. Yang kelima, masalah dalam menafsirkan pesan antara lain yaitu perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, dan perbedaan reaksi emosional. Nah, bagaimana memperbaiki komunikasi? Dalam melakukan komunikasi, terkadang komunikasi tersebut tidak efektif, tidak mencapai sasaran dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperlukan, yaitu yang pertama, persepsi. Nah, seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh audiens sesuai dengan sudut pandang komunikan. Yang kedua yaitu ketepatan. Secara umum, audiens mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas. Perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran.
Yang ketiga yaitu kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimisme yang tinggi bahwa audiensnya adalah orang yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya pengendalian. Dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Yang selanjutnya yaitu keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah, yang pertama ada public relation. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understand, saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Selanjutnya yaitu komunikasi internal. Internal public relation secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Tujuan komunikasi internal adalah untuk menyampaikan informasi, menghindari kesalahpahaman atau komunikasi sarana penyampaian aspirasi, dan untuk menyelesaikan konflik media yang dapat digunakan untuk komunikasi internal seperti majalah dinding, internet, koran, surat, buletin, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. External public relation merupakan bagian yang menangani permasalahan komunikasi dengan publik di luar organisasi. Tujuan komunikasi eksternal adalah menjalin hubungan baik dengan publik eksternal sebagai perantara informasi kepada publik eksternal dan menyeleksi komunikasi eksternal. Media yang dapat digunakan dalam komunikasi eksternal dapat berupa bakti sosial, brosur, pameran, poster, konferensi pers, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.